Perkenalkan, nama saya Angela Silamba, biasa panggil Angel atau Angela. NIM 45222112. Di sini saya akan memilih tugas komunikasi bisnis yang saya akan bahas di sini itu komunikasi non verbal. Jadi, ikut kita belajarnya. Oke, see you. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi non-verbal. Apa sih komunikasi non-verbal itu? Sebagai orang awam kita bertanya-tanya, apa sih komunikasi non-verbal itu? Yang kita tahu hanya bisa berkomunikasi dengan sesama kita. Pada itu, sini saya akan membahas mengenai komunikasi non-verbal. Lanjut kita pembahasan selanjutnya, kita akan membedah apa sih komunikasi non-verbal itu. Jadi, nonton sampai akhir ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian komunikasi nonverbal. Yang kedua, tujuan komunikasi nonverbal. Yang ketiga, fungsi komunikasi nonverbal. Yang keempat, klasifikasi nonverbal. Dan yang kelima adalah bahasa tubuh. Mari kita masuk dalam pokok bahasan yang pertama. Oke, kita masuk kepada pokok bahasan yang pertama kita tentang apa sih komunikasi nonverbal itu. Jadi dari kita bertanya-tanya sebagai orang awam, mengapa ada komunikasi nonverbal? Dari sinilah kita akan belajar mengenai apa sih komunikasi nonverbal itu. Yang saya kutip dari Wikipedia, komunikasi nonverbal atau komunikasi bukan lisan adalah proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya, berbicara dengan suara keras dan wajah menyerah menandakan seseorang sedang marah. Itu yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal. Terus, apa tujuan dari komunikasi verbal itu ada? Kita lanjut ke pokok bahasan kita yang kedua. Oke, lanjut pembahasan kita yang kedua mengenai apa sih tujuan komunikasi nonverbal ini? Ada yang tahu apa tujuan komunikasi nonverbal? Kalau ada, tulis kolom komentar ya. Kalau masih ada yang belum tahu apa sih tujuan komunikasi nonverbal itu, mari kita belajar bersama-sama. Menurut John Fishel dan Connie Booth dalam Excellent in Business Communication, mengatakan ada 6 tujuan dari komunikasi nonverbal. Yang pertama, menyediakan atau memberikan informasi. Contohnya saat kita marah, kita akan lebih leluasa untuk memberikan informasi kepada seseorang melalui mimik wajah kita bahwa seseorang itu sedang marah. Yang kedua, mengatur alur suatu percakapan. Betul sekali. Jika kita menggunakan komunikasi nonverbal, alur percakapan kita akan tersusun dengan sistematis. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Seperti pada bagian pertama, saat bagian ketiga mengatakan mengekspresikan emosi, betul sekali. Ketika kita marah, ekspresi kita akan menunjukkan bahwa seseorang itu sedang marah. Yang keempat, memberikan sifat melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan moral. Seperti saat kita berbicara, tangan kita akan secara tidak sengaja akan memberi penegasan kepada kata-kata melalui gerakan tangan. Yang kelima, mengendalikan atau mengatur orang lain. Mengendalikan atau mempengaruhi orang lain sangatlah cocok dengan hal tersebut karena kadang-kala kita saat terapat, saat kita wawancara, tangan kita tanpa sadar mempertegas gagasan yang kita sampaikan. Oke, lanjut ke pembahasan kita yang berikutnya adalah fungsi komunikasi nonverbal. Apa sih fungsi dari komunikasi nonverbal itu? Ini ada 3 fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama, komplement. Yang kedua, substansi. Yang ketiga, kontradiksi. Komplement adalah memperkaya makna dari komunikasi nonverbal. Misalnya, saat Anda menangis, air mata Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang Anda alami. Yang kedua, substansi adalah menghentikan lambang-lambang dari pesan verbal. Misalnya, saat Anda mengajukan persetujuan, Anda mengangguk, pertanda Anda setuju. Yang ketiga, kontradiksi. Kontradiksi adalah menggantikan makna dari pesan komunikasi nonverbal. Misalnya, Anda
memuji teman Anda yang berprestasi sambil mencibirkan bibir seraya berkata, "Ih, kamu hebat, kamu memang hebat." Di situ menunjukkan bahwa pesan verbal dan pesan nonverbal saling berkontra. Mulut Anda mengatakan bahwa Anda memuji teman Anda, tetapi dalam bahasa komunikasi nonverbal Anda melambangkan bahwa Anda tidak suka terhadap prestasi teman Anda. Oke, lanjut ke pembahasan kita yang keempat, yaitu klasifikasi pesan nonverbal. Saya telah mengutip menurut para ahli, yaitu Jürgen Rich berpendapat bahwa pesan nonverbal dapat diklasifikasikan atas tiga, yaitu bahasa tanda, bahasa tindakan, dan bahasa objek. Bahasa tanda di sini artinya saat kita memberikan simbol atau tanda menggunakan bahasa nonverbal. Kemudian bahasa tindakan adalah gerakan tubuh yang kita lakukan seperti saat kita mengangguk, itu menandakan persetujuan. Kemudian bahasa objek yaitu tanpa sengaja kita menunjuk atau dengan sengaja kita menunjuk suatu objek yang akan kita katakan menggunakan komunikasi nonverbal. Oke, lanjut kepada klasifikasi yang kedua menurut Ray Esselstyn dan Richard Reporter. Berpendapat juga bahwa perilaku yang terdiri dari penampilan, pakaian, gerak dan postur tubuh, ekspresi wajah, ekspresi mata, sentuhan, bauan, bahasa ruang, waktu, dan diam. Itu merupakan klasifikasi menurut Larry dan Richard yang mengatakan klasifikasi itu luas cakupannya. Jadi sebelum masuk di situ kita akan membahas mengenai klasifikasi menurut Larry dan menurut George. Lanjut. Oke, seperti klasifikasi sebelumnya, di sini kita akan membahas tentang bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, artefak, waktu, suara, serta postur dan gerak tubuh. Jadi kita akan bahas yang disampaikan berupa apa-apa saja yang bisa menggunakan bahasa tubuh. Oke, lanjut pembahasan kita yang selanjutnya. Bahasa isyarat, contohnya menggunakan jempol, orang bisa mengatakan oke, tanpa menggunakan bahasa verbal. Saat saya mengatakan kepada teman saya, apakah kamu setuju dengan gagasan saya? Dan saya mengatakan, oke, saya setuju. Ini menunjukkan jempol mereka. Itu merupakan suatu persetujuan dari mereka. Oke, lanjut. Bahasa tubuh, khususnya pada gerakan kepala. Contohnya pada saat kita menggelengkan kepala, itu menandakan bahwa kita tidak setuju. Kita menundukkan kepala, kita seringkali mengatakan iya. Itu merupakan bahasa tubuh, contohnya pada spesifiknya adalah gerakan kepala kita. Oke, lanjut pada bagian bahasa tubuh, yaitu postur tubuh. Postur tubuh dan temperamen kita saling berhubungan. Saat tubuh, contohnya pada saat tubuh kita gemuk, sifat yang ada di diri kita biasanya malas dan tenang. Kemudian tubuh yang atletis biasa memiliki sifat agresif dan percaya diri. Begitu pula dengan bentuk tubuh yang lain menggambarkan bagaimana sifat karena postur tubuh dan temperamen kita saling berhubungan dengan hal tersebut. Oke, lanjut ke pembahasan kita yaitu cara duduk. Kedua gambar di sini mengisyaratkan bahwa kedua perbedaan yang dialami. Seperti yang gambar pertama, sekumpulan wanita sedang duduk di lantai. Gambar yang kedua adalah seorang mahasiswa yang duduk di kursi. Gimana perbedaan? Kita lihat bahwa seringkali wanita Indonesia itu duduk melantai. Bahkan masyarakat Indonesia biasanya duduk melantai, sedangkan orang-orang di luar negeri kadang-kala mereka duduk di kursi. Itu merupakan perbedaan yang sangat menonjol, sehingga
Bahasa nonverbal ini merupakan bahasa bukan universal, melainkan bahasa yang tiap negara memiliki ciri khas tersendiri. Oke, lanjut ke pembahasan kita selanjutnya. Ekspresi wajah. Contohnya, saat kita marah, wajah kita akan wajah kita akan memberikan isyarat kita marah seperti mata melotot, wajah memerah, emosi tidak stabil, wajah berkeringat, tangan bergempar. Lalu, biasa orang yang marah itu tidak bisa diajak berbicara dengan baik karena hatinya itu sedang lopok untuk ingin menunjuk seseorang lah, atau ekspresi wajah kaget seperti pada gambar ini. Seorang bayi yang kaget, dia biasa mengekspresikan wajah kita dengan mulut mengang seperti pada gambar tersebut. Oke, ini pesan kita yang selanjutnya, sentuhan. Sentuhan di sini banyak halnya. Di saat kita bersentuhan dengan orang-orang di sekitar kita, bisa dengan salaman, atau secara tidak sengaja kita bersentuhan dengan orang tersebut, itu merupakan bahasa tubuh kita. Seperti bahasa kita saat menyalami seseorang, kita kan sering bersentuhan. Itu menandakan kita sapaan atau sopan, atau kepada pacar kita. Kadang kita perlu menggenggam tangannya menunjukkan rasa cinta kita kepada pacar kita atau kepada orang tua kita. Kita biasa merangkul orang tua kita. Itu merupakan rasa cinta kita kepada orang tua kita. Kemudian lagi kita yang itu tatapan mata. Seperti pada gambar yang saya sediakan, tatapan mata ini merupakan tatapan mata yang sinis. Ada juga tatapan mata saat kita melihat orang yang kita cintai, pupil mata kita akan melebar. Itu merupakan saat kita menyukai suatu hal, tatapan mata kita akan berubah. Sebenarnya seperti gambar, tatapan mata yang ditunjukkan merupakan tatapan mata sinis. Bola mata kita kadang-kala mengarah ke orang tersebut, kita akan melihat dengan tatapan mata dari bawah kaki orang tersebut sampai kepalanya. Itu merupakan tatapan mata yang sering kita lakukan kepada seseorang yang kita tidak suka. Oke teman-teman, saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan pesan dari saya, yang dapat tulis kolom komentar ya, kita akan bahas nantinya. Sebelum saya menutup pembahasan kita pada kali ini, saya mengutip kata-kata dari Nelson Mandela, yaitu jika Anda berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang dia mengerti, itu akan masuk ke kepalanya. Jika Anda berbicara dengannya dalam bahasanya, itu akan masuk ke hatinya. Kata yang memiliki sejuta makna dan mengakhiri pembahasan kita. See you.